Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir gitu ya dalam kegiatan kelompok membahas masalah diskusi tentang tokoh yang menerapkan core value ASN berakhlak seperti itu. Nah, di sini saya meminta teman-teman gitu ya menyebutkan siapa tokohnya dan kemudian alasannya mengapa memilih tokoh tersebut. Nanti setelah teman-teman menjelaskan kepada kita semua, nanti kita diskusikan kira-kira tokoh mana yang akan kita lebih bahas atau perdalam untuk analisis dalam praktek penerapan core value ASN. Begitu ya, kira-kira teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat sebelum kita mulai? Oke, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, mungkin kita bisa mulai saja ya. Mungkin saya minta pertama Mbak Mita dulu untuk menjelaskan atau menyebutkan tokohnya itu siapa dan juga alasannya mengapa memilih tokoh tersebut. Silakan Mbak Mita. Oke, baik. Teman-teman, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman ada tokoh Pak Anies Baswedan, kemudian ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Erick Thohir, dan kemudian yang terakhir adalah Baharudin Lopa ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Iya, oke. Mungkin dari teman-teman, dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kira-kira kita akan lebih membahas lebih dalam ke tokoh siapa, itu seperti itu. Monggo. Saya kok pengen mendengar lebih banyak tentang Presiden Jokowi ini dari Mas Fatur. Iya, saya juga setuju Mas Fatur, Presiden Jokowi tuh. Atau kita tentukan saja ya, Pak Jokowi aja ya. Iya, Pak Seperti Jokowi. itu kayaknya memang. Oke. Atau kita mau langsung aja diskusi, kan kita sudah tahu lah sosoknya beliau seperti apa gitu ya. Atau mungkin kita ini saja ya, kita analisis mungkin dari berakhlak kan satu-satu ya. Menurut pendapat kalian, menurut teman-teman di sini, Pak Jokowi itu dari sisi berorientasi pada pelayanan itu seperti apa sih, sepengetahuan teman-teman gitu, seperti itu. Mas Fatur dulu. Oh iya, ya. Oke. Kalau saya ya itu tadi, sering belusukan ya. Belusukan kan jadi kita lebih dekat sama masyarakat buat melayani dengan pelayanan prima, seperti itu. Jadi beliau itu bisa tahu permasalahan di lapangan. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain? Ya, oke. Tadi dari Mas Fatur, kalau dari sisi berorientasi pada pelayanan itu Pak Jokowi itu lebih ke arah pelusuan ya, seperti itu. Atau teman-teman ada pernah membaca berita gitu tentang Pak Jokowi itu bagaimana sih kinerja atau pelayanan beliau gitu selama menjabat sebagai presiden 2 periode seperti itu. Kira-kira yang paling mengena dari teman-teman itu seperti apa gitu? Mungkin kalau Mas dan Mbak pernah mendengar terkait kebijakan beliau yang juga menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat itu terkait dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang visi beliau memberikan kemudahan berusaha, membuka investasi. Nah, melalui Undang-Undang Omnibus Law tersebut, itu salah satu terobosan dari beliau menurut saya. Ada lagi mungkin teman-teman yang berorientasi pada pelayanan di mana kita fokus ya memberikan pelayanan prima gitu ya kepada masyarakat seperti itu. Mungkin ini ya kali ya yang tentang kartu Indonesia Sehat gitu ya, atau mungkin kartu KPH apa sih? Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Indonesia Pintar seperti itu. Ya, itu mungkin juga bisa termasuk ya dalam berorientasi pelayanan seperti itu. Jadi Pak Jokowi memberikan bantuan gitu ya terkait dengan kesehatan, pendidikan dan juga sosial seperti itu kepada masyarakat Indonesia. Gitu. Ya, jadi sebenarnya pada intinya sih kalau menurut saya memang beliau tuh menginginkan memudahkan rakyat ya. Intinya kayak gitu. Jadi intinya
sebagai pemimpin tentu ingin memberikan pelayanan maksimal ya, memudahkan rakyat seperti itu dengan aturan-aturannya itu tadi pemberian KIP, terobosan programnya KIP, apalagi tadi ya, pokoknya yang tentang kesehatan seperti itu. Kemudian apalagi ya beliau tuh, oh ya infrastruktur yang terasa banget ketika pemimpinan beliau adalah infrastruktur gitu. Jadi pembangunan infrastruktur di mana-mana yang memudahkan akses seperti itu, seperti pembangunan jalan tol ya, meskipun ada pro kontra ya, tetapi tentu itu sebenarnya pro kontra itu adalah biasa ya. Jadi pada intinya sih beliau ingin menyejahterakan gitu ya rakyat gitu. Tapi meskipun ada tidak semulus apa yang mungkin beliau cita-cita harapkan gitu ya, tapi sosok beliau sih ya sudah mencerminkan itu sih menurut saya. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan atau mungkin akan Oke. Kayaknya sudah cukup ya untuk berorientasi pelayanan gitu ya. Kemudian kita masuk ke akuntabel ya. Akuntabel, silakan mungkin ada teman-teman yang berpendapat tentang sisi akuntabilitas dari seorang Pak Jokowi seperti itu. Silakan. Saya boleh, Mbak? Oh, silakan Mas Fatur. Monggo. Kalau sisi akuntabel kan yang saya tahu beliau itu orangnya jujur ya dan anti korupsi. Nah, kan dulu pernah ada tuh yang korupsi terus langsung dipecat. Nah, itu menurut saya sudah menunjukkan sisi akuntabel seperti itu. Ya, oke. Dari sisi pribadinya beliau ya, yang beliau itu sangat-sangat menolak atau sangat-sangat bertentangan dengan korupsi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman dari sisi kejujuran dan dari sisi akuntabel itu tanggung jawab kan ya, seperti itu. Silakan. Iya. Mungkin menambahkan Mas Fatur, Mbak, silakan dengan komitmen beliau terhadap anti korupsi, mungkin dengan contoh perilaku hidup beliau yang sederhana, beliau selalu mencontohkan hidup sederhana, mungkin itu juga sebagai salah satu wujud nilai akuntabel juga. Terima kasih Mbak Ami. Ada lagi mungkin Mas Agung dan Mbak Mita ada tambahan terkait dengan akuntabel? Mbak Mita mungkin, Mbak. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, saya setuju ya. Tadi Mbak Ami, Mas Fatur, bahwa yang anti korupsi ya. Jadi dan yang sederhana, dan sepertinya beliau tuh mungkin contohnya ketika pernikahan anaknya ya, menolak kado dalam bentuk apapun ya, gitu kan, sudah disonding-sonding. Jadi tidak juga artinya menggunakan fasilitas negara sebagaimana mestinya begitu, untuk keperluan negara gitu. Jadi ya sudah akuntabel lah menurut saya seperti itu. Mas Agung? Ya, tuh. Ya, silakan Mas Agung. Ada yang tambahkan? Udah cukup, Mbak. Iya, oke. Berarti dari sisi akuntabel sudah ya. Terus kemudian kompeten mungkin ya. Dari sisi kompeten dulu deh. Kira-kira dari teman-teman ada yang pendapat tidak? Kalau menurut Mbak Hikmi sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya ya jelas ya beliau sudah kompeten gitu ya, karena ya tadi saat menjabat sebagai wali kota akhirnya juga naik lagi ke tingkat yang lebih luas gitu ya, gubernur gitu ya, dan akhirnya juga meningkat lagi posisinya ke yang lebih luas lagi, yaitu sebagai seorang presiden gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya itu juga salah satu yang menjadikan beliau itu adalah sosok yang kompeten seperti itu. Oke, next dilanjut. Habis kompeten apa ya? Harmonis ya, harmonis. Ya, terkait dengan harmonis ya, kira-kira ada nggak apa ya teman-teman ada? Oh ya, silahkan Mas Agung. Mas Agung, silakan. Harmonis itu Pak Jokowi juaranya, Mbak. Jadi ini sepengetahuan saya ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi sepertinya di dunia itu hanya satu-satunya hanya beliau yang bisa merangkul lawan politiknya menjadi
bawahannya Menteri. dalam tanda kutip, yakni Iya, Pak betul. Prabowo dan Pak Sandiaga Uno gitu. Jadi itu menunjukkan kalau beliau adalah sosok yang sangat humanis dan harmonis. Terima kasih. Iya, betul. Ini juga yang isu terkini yang beliau itu berkunjung ke Ukraina ya, kalau nggak salah. Ukraina atau ke mana? Rusia, Ukraina dan Dan Rusia. Rusia, ya itu mungkin membawa misi sosial gitu ya, misi untuk mendamaikan kedua negara tersebut, juga mungkin bisa diacungi jempol sih untuk masalah harmonis ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan tidak terkait dengan ya pernah baca berita mungkin terkait misalnya adanya konflik agama atau konflik suku gitu yang dimana beliau kemudian akhirnya mengeluarkan kebijakan seperti itu. Mungkin menambahkan Mbak, dari sisi harmonis mungkin contoh perilaku beliau yang sangat menghargai perbedaan itu ketika di upacara-upacara kenegaraan, misalkan upacara hari pendidikan, beliau selalu menggunakan baju adat yang berbeda-beda di setiap kesempatan. Mungkin itu salah satu contohnya, Mbak. Tuh, ada lagi tidak? Ya, aku Mbak Mita, tambahkan ya, ini nyambung dari Mbak Ami tadi ya mengenai baju adat ya. Jadi setiap Idul Adha pun ya, Idul Fitri pun kalau yang sebelumnya tradisinya bahwa presiden dan wakil presidennya sholat idnya di Jakarta gitu ya, tapi sejak beliau itu enggak gitu. Jadi beliau mungkin tahun ini ada di mana, di Aceh apa di mana gitu ya, kemudian di tahun depan berikutnya di provinsi mana, seperti itu. Itu pun dengan upacara 17 Agustus ya, memakai pakaian adat. Itu artinya beliau sangat-sangat ingin merangkul ya adat istiadat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita. Mungkin Mas Fatur ada yang ingin menambahkan? Saya sudah cukup sih, setuju sama semua. Oke, kita lanjut saja ke core value selanjutnya itu apa? Loyal ya. Jadi silahkan kira-kira menurut teman-teman bagaimana sih sosok Jokowi itu bisa menjadi sosok yang loyal gitu kepada negara atau mungkin kepada masyarakatnya seperti itu. Kira-kira pernah mendengar info tidak terkait dengan hal tersebut? Di sini udah ada yang pernah menyebutkan tadi Mbak, entah Mbak Ami atau Mbak Mita atau Mas Fatur ya, yang tentang isu 3 periode. Mas Fatur. Ya Mas Fatur itu kan kalau dari segi wacana publik itu sah-sah aja gitu, setiap masyarakat, setiap organisasi buat mengusulkan wacana 3 periode itu sah aja gitu. Cuma kalau dari segi undang-undang itu kan, kalau soalnya mungkin Mbak Ami lebih paham kalau tentang bicara peraturan itu kan udah menyangkut undang-undang 3 periode lah. Beliau loyal terhadap undang-undang itu gitu, dengan tegas mengatakan tidak sudahi wacana 3 periode ini gitu, intinya gitu. Karena beliau berpedoman kepada undang-undang, itu kan menunjukkan bahwa beliau loyal terhadap peraturan yang sah dan berlaku di negeri ini. Terima kasih Mas Agung atas pendapatnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan tidak terkait dengan sosok loyal pada Pak Jokowi seperti itu ya, kepada bangsa dan negara? Kalau saya sih setuju ya sama yang dibilang Mas Agung, loyal terhadap Undang-Undang Dasar seperti itu, dan dia juga udah tegas ya seperti itu Mas Mbak. Oke. Mbak Ami mungkin ada, atau Mbak Mita mungkin ada yang menambahkan terkait dengan loyal, aspek loyal pada Pak Jokowi? Saya cukup Mbak. Ya cukup. Oke. Cukup ya untuk masalah loyal. Terus kemudian ya adaptif. Oke. Terkait dengan mungkin kebijakan beliau terkait dengan apa sih, perkembangan teknologi dan industri mungkin ya. Ada nggak pengalaman teman-teman membaca gitu surat kabar ataupun media di medsos terkait dengan adaptif, kemampuan beliau untuk ya beradaptasi gitu ya dengan perubahan dunia seperti itu? Mungkin menambahkan Mbak, monggo silakan. Terkait dengan adaptif, bagaimana sikap beliau terhadap perubahan, mungkin ditunjukkan dari sikap beliau menghadapi pandemi COVID ya Mbak. Ketika kita menghadapi situasi pandemi, beliau betul-betul fokus pada penanganan COVID, kemudian juga mengeluarkan berbagai kebijakan seperti dulu PSBB atau PPKM dan sebagainya. Ini normal ya. Ini normal juga. Gitu Mbak. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ami atas pendapatnya ya tentang
kebijakan saat pandemi gitu ya, pandemi COVID-19. Ada lagi mungkin teman-teman sosok adaptif beliau gitu kan. Sedikit menambahkan, mungkin adaptif dari segi bukan kebijakan ya, ya entah kebijakan atau peraturan ya, mungkin Mbak Ami lebih paham, di mana beliau mendirikan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi, apa itu yang diketuai oleh Bapak Menteri Luhut Binsar Iya. Panjaitan. Nah, itu kan dulu di Iya. di Ada era nama sebelumnya kerennya, belum. ada nama kerennya apa gitu, menteri apa ya? Iya. Maritim dan investasi. Iya, maritim dan investasi. Itu menunjukkan bahwa dengan fokus Indonesia yang ingin salah satu di nawacita itu membangun infrastruktur membutuhkan banyak investasi, beliau membuka keran investasi seluas-luasnya dari luar negeri melalui Kementerian Investasi. Kemudian juga banyak mendirikan lembaga-lembaga baru seperti BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin udah ada LIPI, tapi mungkin beliau ingin memperbarui di BRIN sehingga nanti inovasi-inovasi dan riset-riset di Indonesia dapat lebih luas peluangnya, mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Ada yang menambahkan? Cukup, Bu. Cukup ya? Kayaknya cukup ya. Oke, the last core value is kolaboratif ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang masalah kolaboratif. Ya, mungkin saya, Mbak. Silakan. Kita mungkin juga lihat sama-sama bahwa Indonesia itu banyak sekali menjalin kerjasama ya dengan luar negeri seperti itu, kerjasama dari segala aspek baik pendidikan gitu ya, ekonomi dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memiliki core value itu kolaboratif, jadi membuka kerjasama, termasuk yang tadi salah satu disebutkan juga investasi ya, seperti itu. Artinya tidak menutup diri gitu, jadi bekerja sama untuk pembangunan negeri ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mita. Ada yang ingin menambahkan terkait dengan aspek kolaboratif pada sosok Pak Jokowi? Fatur sepertinya itu Mbak punya pendapat. Oh, Mas Saya? Fatur. Ya, mungkin sama ya kayak Mbak Mita. Soalnya Indonesia kan menganut politik bebas aktif gitu. Jadi sama siapa aja kerjasama asalkan menguntungkan dan tidak membahayakan. Menurut saya seperti itu. Yang terakhir ini kan jadi presidensi G20 ya. G20 ya. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Ami? Sepakat dengan Mbak Mita tadi kerjasama, bahkan menurut saya Presiden Jokowi itu paham betul siapa tokoh atau siapa yang cocok untuk diajak kerjasama saat ini. Yang menarik itu ketika beliau bertemu dengan Elon Musk waktu itu, menurut saya itu salah satu langkah yang menarik juga ketika Presiden bekerja sama dengan Elon Musk. Iya. Jadi nggak cuma bekerja sama antar negara ya, tetapi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang yang sudah mendunia seperti itu ya Mbak ya. Jadi dari pihak private seperti itu. Ya sih betul. Untuk kolaboratif juga mungkin juga bisa diapresiasi kalau saat Indonesia itu menjadi beberapa kali tuan rumah gitu ya, pada event-event besar seperti itu ya, yang beliau berani gitu ya untuk menjadi tuan rumah gitu dengan segala kesiapan yang sudah dilakukan seperti itu. Itu sih juga bisa jadi salah satu cara untuk mendorong kerjasama internasional seperti itu. Ya, ada yang ingin menambahkan mungkin sebelum saya akhiri untuk diskusi kita? Ada lagi? Mungkin bisa disimpulkan oleh Mbak Hikmi. Oke. Sebelum ditutup. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mita. Saya rasa dari komponen core value berakhlak gitu ya, berorientasi pada pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada kompeten ya, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, itu sosok Pak Jokowi itu sudah komplit gitu ya. Beliau sudah memiliki semua core value core value berakhlak seperti itu. Nah, harapannya ya sebagai pengingat diri juga gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan beliau gitu ya bisa kita teladani gitu ya, kita bisa teladani yang baik-baik dari beliau gitu ya, dan mungkin tidak mengambil apa yang menjadi kontroversi gitu ya dari beliau seperti itu. Itu saja sih kesimpulan dari saya. Apakah ada pendapat dari teman-teman? Dari saya cukup. Oke.
Yang lainnya cukup ya. Oke, kita cukupkan untuk diskusi kita tentang tokoh yang mempraktekkan core value berakhlak ya, seperti itu. Tadi kita sudah diskusikan sosok Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Kalau misalnya tidak ada pendapat lagi atau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi teman-teman untuk diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.